gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus hari ini. Kalau kami juga boleh diizinkan Tuhan Yesus untuk memperingati dan merayakan 78 tahun kemerdekaan bangsa ini. Kami percaya Tuhan Yesus semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan sebab kami boleh hadir di tempat ini, menikmati kemerdekaan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bukan hanya secara jasmani, tapi rohani kami juga akan dimerdekakan bersama dengan Engkau. Memiliki hidup yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkat-berkat, penuh dengan mujizat, penuh dengan perkenanan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bila mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati dan pikiran kami saat kami datang dalam hadirat-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang berkemenangan dan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan bersama saya katakan, amin. Ya, saya akan meniupkan sangkakala 7 kali panjang, 8 kali pendek sebagai tanda bahwa 78 tahun bangsa ini sudah diberikan oleh Tuhan kemerdekaan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kita. Haleluya, haleluya. Ya, sebab inilah saatnya kita berdiri bagi bangsa ini, menyatakan visi dan mimpi yang datang dari Tuhan. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Kata ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku, untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Katakan, siap lutut bertaruh menyembah-Mu, siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Katakan, bukalah pintu surga, urapi doaku, lawanlah bangsa dan negeri ini. Ya. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Sama-sama katakan, siap lutut berteduh menyembah-Mu, siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku,
negeri. Dalam siap lutut bertalu menyembahmu tiap lidah. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Lagi-lagi dalam siap lutut bertalu menyembahmu, siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita akan deklarasikan iman kita pagi hari ini. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah, aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di
Engkaulah perlindunganku, Yesus, Engkau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang
Biarlah Engkau Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat buat setiap kami Tuhan. Allah yang sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya buat setiap kami. Sehingga kami oleh perkataan kami Tuhan, perkataan kami penuh kuasa, perkataan kami penuh mukjizat Tuhan. Ada terobosan, ada jalan keluar, itu Engkau memberikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberikan waktu dan kesempatan buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami bisa merasakan sampai hari ini Tuhan, 78 tahun kemerdekaan itu Kau berikan kepada bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, berterima kasih buat para Tuhan pejuang kemerdekaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami saat hari ini kami merdeka, kami dibebaskan Tuhan dari kemiskinan, kami dibebaskan dari Tuhan Yesus belenggu-belenggu materialisme Tuhan Yesus. Kami dibebaskan dari perbudakan Tuhan Yesus, sehingga kami merdeka Tuhan Yesus. Kami diselamatkan oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi kami Tuhan. Biarlah dia mampu menjaga NKRI ini Tuhan, berkontribusi dalam pemerintahan kami Tuhan Yesus. Sehingga pemerintahan Indonesia, kota Sidoarjo semakin maju Tuhan oleh karena Engkau Tuhan. Makmur Tuhan, ada kesejahteraan Tuhan, murah sandang pangan papan Tuhan, karena kesejahteraan yang Kau percayakan buat bangsa dan negara kami kota Sidoarjo ini, juga kesejahteraan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberikan Tuhan hikmat marifat buat para pemimpin kami yang sedang berjalan Tuhan Yesus. Kebijakan-kebijakan yang diambil, peraturan-peraturan yang diambil itu semua mementingkan kepentingan rakyat Tuhan Yesus. Tidak ada korupsi, tidak ada kolusi ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin Tuhan kota Sidoarjo, kota Indonesia ini, negara Republik Indonesia dengan jujur dan benar, takut akan Engkau. Semakin hari semakin Indonesia dipermuliakan oleh karena nama-Mu, menjadi contoh teladan bagi bangsa-bangsa dan negara yang lain Tuhan Yesus. Merdeka itu juga Tuhan Kau berikan Tuhan Yesus buat rakyat-rakyat kami, terbebas dari kemiskinan Tuhan Yesus, terbebas dari sakit penyakit Tuhan Yesus. Engkau jauhkan dari wabah Tuhan, Kau jauhkan dari tsunami, Kau jauhkan dari malapetaka bencana Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia kota Sidoarjo penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, biji mata-Mu, Indonesia dalam genggaman-Mu, Indonesia di dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mencintai bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kedamaian buat bangsa dan negara kami, kota kami, sehingga kami bebas beribadah. Ada Tuhan damai sejahtera, ada ketenangan Tuhan Yesus di kota kami, di Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Engkau jadikan Tuhan anak-anak generasi penerus, anak-anak yang takut akan Engkau, meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau, anak-anak generasi penerus yang luar biasa Tuhan, berkontribusi duduk di jajaran pemerintahan ya Tuhan. Takut Engkau, mendengarkan semua kata Engkau, kata kedua orang tuanya Tuhan Yesus. Itu semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Itulah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memeteraikannya dalam doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Haleluya. Amin. Mari saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mari silakan duduk Bapak Saudara. Hosana pakaya rolamsi. Hanya kepadamu kami mengucap syukur atas setiap karunia dan kasih-Mu yang telah kami nikmati. Sehingga siang hari ini kami umat-Mu sebagai tebusan-Mu boleh memuji, menyembah, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Bahkan di saat kami memuji, Kau bertata atas pujian kami. Roh Tuhan sudah melawat setiap hati pikiran kami. Sehingga pagi ini kami boleh bersuka cita. Karena kemerdekaan bangsa kami telah Kau nyatakan 78 tahun kami merdeka. Biarlah hari lepas hari kami umat-Mu sebagai generasi boleh mengisi tahun-tahun kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa kami. Firman-Mu berkata, usahakanlah dan berdoalah di mana Kau tempatkan kami, khususnya di kotaku Sidoarjo. Kami tetap berusaha dan berdoa, hanya minta kemurahan Tuhan. Biarlah setiap doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh mengisi cawan doa-Mu, sehingga tidak akan pernah Kau tumpahkan cawan murka-Mu atas kotaku Sidoarjo. Kami rindu biarlah kotaku Sidoarjo dipenuhi dengan kesejahteraan, sebab itulah kesejahteraan bagi kami semua. Dan gereja-gereja Tuhan melalui kelompok-kelompok yang ada yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo boleh bergerak maju untuk boleh menyampaikan kabar baik. FF tetap boleh memiliki terang Allah yang telah dipancarkan secara jabut, sehingga tidak satupun kegelapan yang ada bertahan untuk boleh melihat terang yang ajaib. Sebab terang yang ajaib itulah Yesus Kristus Tuhan. Lewat kelompok-kelompok FA yang ada, bersatu hati bergandengan tangan untuk boleh membawa Injil Kerajaan Allah disampaikan, sehingga setiap berita-berita kebenaran itu boleh disampaikan. Setiap telinga yang mendengar dan dia boleh menangkap dan boleh mencerna dalam hati dan muncul iman, percaya dan bertobat di dalam nama Yesus. Biarlah setiap anggota keluarga kami, jemaat-Mu diberkati. Bagi jemaat-Mu yang sakit boleh disembuhkan. Bagi jemaat-Mu yang mengalami terbeban berat boleh dilepaskan, dimerdekakan. Bagi yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Tidak satupun belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Semua kami tahu Tuhan, roh kebenaran itu ada atas setiap kami. Roh Yesus Kristus telah memperdekakan kami, dimerdekakan dari segala belenggu-belenggu yang mengikat. Kami percaya Tuhan, belenggu dosa telah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami merdeka dari segala belenggu kemiskinan. Bahkan usaha kami tetap diberkati. Roh segala sakit penyakit kami boleh dimerdekakan. Kami kuasa Tuhan Yesus Kristus sudah memperdekakan setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, umat tebusan-Mu boleh senantiasa Tuhan buat berhasil dan beruntung. Karena Tuhan berkata, bahkan lewat firman-Mu Engkau akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kau jadikan kami biji mata Tuhan. Kami adalah ahli waris kerajaan Allah, sebab kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas generasi yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Bila generasi ini boleh masuk di bonus demografi, karena generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang cerdas, generasi yang dengar-dengar karena sehat. Bahkan mereka tetap dengar-dengar akan kebenaran firman Tuhan. Pada satu waktu-Mu Tuhan, mereka boleh menduduki di jabatan-jabatan pemerintahan yang ada. Menjadi politikus, menjadi anggota dewan, anggota majelis. Bahkan setiap mereka boleh meraih setiap cita-citanya, boleh menduduki setiap profesi yang ada. Kami percaya perlindungan-Mu ada atas setiap kami dan setiap generasi kami. Kami mau terus berseru kepada Engkau Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas kotaku Sidoarjo. Diberkatilah Sidoarjo dengan kedamaian, dengan keamanan, dengan kelimpahan, dengan kemakmuran. Ada sejahtera atas kotaku Sidoarjo. Biar setiap kata, setiap kalimat, setiap permohonan Tuhan akan mengabulkan. Bahkan Tuhan sudah menjawab setiap seru doa kami, bahkan lebih besar daripada yang kami doakan. Pagi ini kami mematahkan roh kemandulan, roh kemiskinan, roh kegagalan. Biarlah kami tetap boleh memiliki keberhasilan. Usaha kami diberkati, bahkan setiap aspek hidup kami diberkati. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaannya hanya bagi-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Doa buat damai di
di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Mari katakan doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Sekali katakan doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Katakan shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Mari perkatakan pujian ini sebagai doa kita bagi bangsa ini. Biar bangsa ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dalam doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Bersama tangan kita berkati. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, shalom. Biarlah ada shalom yang kami lepaskan bagi bangsa ini Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu Tuhan terjadi atas bangsa ini. Datang atas bangsa ini. Yes Lord. Indonesia penuh damai. Dengan doa buat damai. Yes Lord. Doa buat damai di Sidoarjo. Doa buat damai di Sidoarjo. Doa buat damai di Sidoarjo. Sidoarjo penuh
katakan doa buat damai di Sidoarjo. Doa buat damai di Sidoarjo. Doa buat damai di Sidoarjo. Sidoarjo penuh damai. Katakan shalom, 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 shalom. Sidoarjo penuh damai. Shalom. Mari saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yes Lord. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Salam shalom, berkati kota ini. Shalom, shalom. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita, tangan yang terangkat ke surga, memberkati bangsa, memberkati kota ini, memberkati keluarga-keluarga, memberkati setiap umat Tuhan yang hadir. Yes Lord, yes Lord. Shalom, 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 shalom. Indonesia, Indonesia penuh damai. Katakan shalom, 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 shalom. Indonesia, Indonesia penuh damai. Ajari kami Tuhan. Ajari kami lebih mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa biar firman ini tertanam di dalam hati kami dan dilakukan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema kuasa iman memerdekakan dari kutuk. Banyak orang Kristen yang sangat tidak senang mendengar bahasa kutuk. Tetapi kalau kita mau jujur, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, maka kita perlu belajar apa yang dikatakan kutuk, apa yang dikatakan berkat. Mari kita buka di dalam kitab Ulangan pasal 28, ayat yang pertama dikatakan demikian. Saya baca yang pertama. Perikopnya berkat
segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bukan besok, hari ini, present, sekarang. Haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara, kita kembali ke dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dua pernyataan, Ulangan 8 ayat 1 dan 28 ayat 1 sama-sama. Pada hari ini. Tidak ditunggu besok. Maka kuncinya jika engkau baik-baik. Artinya saudara fokus mendengarkan firman. Firman itu adalah suaranya Tuhan. Allah saudara. Dan yang kedua dikatakan dan apa? Melakukan. Dan tidak cukup melakukan saja, tetapi melakukan dengan setia. Setia segala perintah. Perintahnya siapa? Tuhan. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Maka kuncinya saudara, mendengarkan baik-baik. Artinya fokus kepada kebenaran firman. Dan kalau saudara fokus kepada firman dan saudara lakukan dengan setia. Arti setia, saudara apapun persoalanmu, apapun masalahmu, saudara tidak akan beranjak. Sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun ada badai, walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, saudara tetap imannya kepada Kristus. Maka dikatakan setia segala perintah, bukan hanya firman yang saudara senang, firman yang saudara suka, itu cocok. Yang firman yang saudara tidak suka, itu bukan untuk saya. Saudara, itu bukan orang setia. Setiap saudara mendengarkan firman yang disampaikan hari ini, jika saudara tangkap dan saudara dengar, fokus melakukan, maka Tuhan akan mengangkat saudara di atas segala bangsa. Yang kedua saudara, ayat yang kedua dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama. Ingatlah. Saya minta bukan ulangan. Ya. Ayat yang kedua. 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian siapa? Saudara. Jika engkau mendengar apa? Suara. Di mana suara Tuhan? Firman. Ayat yang ketiga. 1, 2, 3.
Diberkati engkau di kota. Diberkati engkau di ladang. Ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Ayat kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Semuanya mendapatkan efek ilahi, efek positif. Semuanya mengalami berkat dari Tuhan. Kuncinya mendengarkan firman dengan baik-baik, tanamkan dalam hati saudara, dan saudara lakukan, maka tingkap lagi terbuka. Tetapi sebaliknya saudara, saya mau mengajak saudara. Banyak hari-hari ini hamba-hamba Tuhan selalu bicara tentang berkat. Tetapi saya mau mengajak saudara melihat di sisi berkat dan di sisi kutuk. Di ayat yang 15 dikatakan demikian. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kuncinya adalah kalau engkau nggak dengar dan tidak melakukan dan tidak fokus, hanya datang ke gereja karena kamu Kristen, tapi kamu tidak pernah dengar tapi tidak melakukan firman, maka saudara akan dikutuk. Tidak cukup dikutuk, dikejar oleh kutuk. Karena di situ dikatakan, maka segala kutuk itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Artinya kutuk itu ngejar sampai kena. Lihat selanjutnya 16. Terkutuklah engkau di kota. Terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakul dan adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terus, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah pada waktu engkau keluar. Tidak ada ampun, saudara. Maka dari itu kita hari ini mau belajar sebagai orang Kristen, jangan hanya melihat janji-janji Tuhan, tapi tanpa kita sadari ada beberapa persyaratan yang harus kita lakukan supaya kita bisa meraih berkat yang Tuhan berikan. Maka dari itu saudara, tema pada hari ini saya akan membawakan tentang kuasa iman memerdekakan dari kutuk. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya baca 30 dulu. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Saudara, sebelum saudara baca, saya jelaskan. Sebelumnya Yesus memberitakan Injil kepada ahli Taurat, kepada para imam-imam, dan kepada orang Yahudi yang anti. Mereka sangat fanatik dengan agama Yahudi, saudara. Tetapi pada waktu Yesus menceritakan tentang kebenaran, sesuatu yang baru, dan banyak orang percaya. Dan banyak orang yang tertarik, banyak orang yang tersentuh, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus.
Ayat yang 31 saudara baca. 1, 2, 3. Diulangi dengan sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya. Ayat 31 dikatakan. Maka katanya, nya itu siapa? Tuhan. Karena huruf besar ya. Tuhan Yesus. Kepada orang siapa? Orang Yahudi. Yang percaya kepada Yesus. Maka di situ terjadi sebuah transformasi yang asalnya antikristus. Maka pada waktu Yesus memberitakan kabar kebenaran, maka banyak orang-orang yang anti berubah menjadi percaya. Maka Yesus menyampaikan kepada orang Yahudi ini dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Nanti kita bahas ayat ke-31. Tapi yang digaris bawah, bahwa jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu baru benar-benar murid Yesus. Lanjut. Saudara baca 32. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Saudara akan diajar tentang kebenaran. Dan kebenaran itu kalau saudara lakukan dengan hati yang murni, maka dia akan memerdekakan saudara dari segala macam kutuk, dari segala macam persoalan, dari segala macam sakit penyakit. 33 saya yang baca. Jawab mereka itu ahli-ahli Taurat. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Nah, ini adalah satu argumentasi, satu debat antara orang-orang yang anti Yesus pada waktu itu. Dan mereka mengatakan, bagaimana kamu bisa ngomong merdeka? Kita ini dulu sampai sekarang adalah keturunan Abraham, orang yang sudah kaya. Tidak pernah jadi hamba. Tapi mereka tidak sadar apa yang dimaksud oleh Yesus adalah secara spiritual. Banyak orang Kristen hanya lihat casingnya, orang ini baik, orang ini luar biasa, orang ini banyak sekali menolong orang. Tetapi dia hanya melihat casingnya, packagingnya, luarnya. Tetapi di dalamnya ada kebusukan. Ini yang dinyatakan oleh Yesus. Orang baik belum tentu benar. Orang benar pasti baik. Mengapa saya katakan demikian? Antara baik sama benar sebetulnya tidak ada beda. Sangat beda di dalam kebenaran firman. Orang baik, dia bisa pakai topeng. Saya baru kenal dengan seseorang, saya memberikan dia sesuatu hadiah, dia pasti ngomong saya baik. Padahal hasil yang saya berikan kepada orang itu adalah hasil dari saya mencuri, berarti saya tidak benar. Orang benar pasti baik. Orang baik belum tentu benar. Maka saudara, banyak orang Kristen, inilah gambaran banyak orang Kristen yang seperti di ayat yang ke-33. Dia melihat yang di permukaan. Yang di permukaan ini seolah-olah tidak ada masalah. Seolah-olah mereka ini sangat rohani. Seolah-olah mereka ini jalannya lurus. Tapi bagi Yesus, dia bisa melihat hatinya saudara, kemurniannya, kesetiaannya,
ketaatannya, kesungguh-sungguhannya, dia akan melihat apakah ada kemurnian di dalam hati saudara. Ahli teolog, ahli Taurat, matanya buta, dia tidak melihat. Seperti Nikodemus, dia katakan, bagaimana aku sudah tua seperti ini bisa dilahirkan kembali. Yesus mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali, itu bicara secara spiritual. Manusia lamanya harus mati dan bertobat dengan insaf hati, bangkit menjadi manusia baru. Itu yang dimaksud oleh Yesus kepada Nikodemus. Di ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hati-hati saudara. Setiap kita sudah melakukan dosa, saudara sudah dapat predikat hambanya dosa. Setiap saudara melenceng dari firman, saudara dapat julukan hambanya dosa. Orang yang jadi hambanya dosa, dia akan menjadi orang yang selalu pandai ngeles. Ayat yang ke-35 dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Artinya orang yang berdosa, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya orang yang mendengarkan firman dan melakukan dan dengan setia terus menerus, dia akan masuk di dalam kerajaan Allah. Jangan jadi orang Kristen, naik, turun seperti roller coaster, saudara. Jadilah orang Kristen yang berproses selangkah demi selangkah naik ke atas. Engkau naik, tidak turun. Naik lagi, tidak turun. Naik lagi, tidak turun. Mungkin stagnan. Ada waktunya Tuhan. Ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Anak yang dimaksud siapa? Yesus. Yesus yang memerdekakan saudara dan saya. Kamu benar-benar merdeka. Artinya kalau saudara harus paham bahwa saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan dosa itu dengan sempurna. Maka Yesus mengatakan kamu tidak bisa benar. Tapi Tuhan lihat motivasi hatimu mau jadi benar. Tidak, belum benar, dibenarkan. Saudara punya motivasi untuk disucikan. Tidak bisa sempurna suci. Tuhan sucikan karena apa? Sudah dibayar oleh darah Yesus. Amin, saudara. Nah, saudara, hari ini kita masih merasakan suasana kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kita cintai. Dan bangsa kita dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang selama 350 tahun. Tentu kemerdekaan selama 78 tahun bukan sesuatu yang mudah.
selama 78 tahun ada banyak sekali proses yang harus kita lewati. Ada air mata, ada harga yang harus kita bayar, ada doa, ada tekanan, ada pressure. Tetapi yang jelas ada proses yang sangat berat untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama 78 tahun ini. Dan bangsa kita memiliki target untuk menjadi bangsa yang kuat. Untuk menyambut bonus demografi tahun 2035. Maka Indonesia akan menjadi 4 besar negara yang kuat. Dengan catatan kalau kita bebas dari penjajahan. Apa maksudnya? Kita kan sudah merdeka. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus periksa diri, apakah kita sedang dijajah, apakah kita sedang terbelenggu secara spiritual. Memang secara fisik kita merdeka, tetapi secara spiritual kita masih dijajah. Kalau kita mau bicara tentang kenegaraan, saudara, bahwa bangsa kita sedang dikepung oleh kemajuan-kemajuan teknologi yang secara global. Memang secara penjajahan militer itu tidak ada, tetapi jangan lupa secara ekonomi mereka sedang mulai menjajah kita. Maka saya mengucapkan syukur, kita berdoa bahwa pemerintah sudah mulai membebaskan, mulai memerdekakan satu persatu. Ekonomi kita tidak ketergantungan dengan orang dan dengan negara yang lain. Itu tandanya, saudara. Doa saudara didengar oleh Tuhan. Setiap hari 1 kali 24 jam kita berdoa secara profetik. Kita berdoa bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang menjadi bangsa yang mempunyai integritas. Kita selalu berdoa supaya bangsa kita, ekonomi kita tidak dijajah. Dan kita dibebaskan dari hutang. Fakta membuktikan negara kita sudah bebas dari utang dengan IMF. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena ada sekelompok orang yang berdoa. Maka dari itu kita perlu kemerdekaan. Kemerdekaan itu identik dengan kemenangan. Saudara, kalau saudara sudah merdeka berarti saudara pasti menang. Setiap manusia hidup ingin hidup merdeka, artinya bebas dari semua ikatan dan belenggu, termasuk makhluk-makhluk hidup. Mungkin binatang. Ingin bebas, ingin merdeka. Saudara, kalau ada burung yang saudara masukkan ke dalam sangkar, dia juga kalau saudara lepas, dia ingin terbang sejauh mungkin, dia ingin merdeka. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita masih mau hidup berkualitas, kita harus merdeka. Tapi banyak orang Kristen, dia mau dibelenggu, dia mau bikin dosa satu, dibuat lagi dosa yang kedua lebih besar, dosa yang ketiga lebih besar.
saudara sedang menjadi hambanya dosa. Manusia itu adalah makhluk yang bersosial dan tidak bisa hidup sendirian. Maka kata lain, manusia adalah makhluk yang berinteraktif sehingga memudahkan untuk membangun sifat, karakter dari lingkungan dan lingkungan sekitar kita. Jadi kemerdekaan itu penting, bebas itu penting. Secara fisik itu sudah penting, secara bersosial itu penting, apalagi secara spiritual. Saudara, banyak orang yang tidak sadar bahwa ketergantungan seberapa besar lingkungan dan seberapa besar tempat yang membatasi kita, sehingga kita merasa kita nggak bebas, maka karakter kita akan terbentuk menjadi karakter yang berbeda. Kalau anak saudara punya karakter yang berubah pada akhir zaman itu, nggak ada yang kaget. Sekarang banyak anak lebih senang masuk kamar, tutup rapat-rapat. Dia tidak perlu bersosialisasi, tetapi dia perlu komputer. Dan hidup bersama komputer sampai berjam-jam. Mengapa? Tanpa disadari bahwa ini adalah sebuah jerat yang sudah masuk ke dalam keluarga-keluarga, dan keluarga-keluarga masih tenang karena mereka merasa bahwa mereka tidak terusik. Tetapi di dalam ruangan lingkup yang sebuah bilik kamar ini bisa menentukan masa depannya dia. Dia punya hidup yang berbeda. Dan dia menjadi manusia yang tidak bisa bersosialisasi. Dia menjadi manusia yang kuper. Yang dia kenal adalah layar kaca komputer aja. Sehingga hubungan antara keluarga ini terputus-putus. Coba kita renungkan, saudara. Pemerintah membuat sebuah tempat untuk mengasingkan para kriminal di penjara. Survei membuktikan bahwa orang yang dimasuk penjara tidak dijamin dia keluar dari penjara jadi baik. Tidak. Survei membuktikan. Bahkan akan lebih jahat lagi. Karena apa, saudara? Dua hal. Satu, dia di satu tempat yang lingkungannya sangat sempit dan dia berkumpul dengan lingkungan yang tidak baik. Dan dia tidak belajar tentang nilai-nilai sebagai orang yang benar. Maka dia menjadi orang yang sangat-sangat sulit untuk berkomunikasi. Dia akan menjadi seorang mempunyai kejiwaan yang tidak normal. Dia bisa menjadi orang yang minder. Dan dia bisa jadi orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Bahkan dia menjadi pendendam.
cenderung melakukan kejahatan yang lebih. Kalau saudara baca di surat kabar baru 2 bulan keluar, masuk lagi saudara. Enggak jadi lebih baik. Maka dari itu, itulah sebuah saya katakan bahwa mereka ini belum merdeka. Belum bebas. Sudah belum merdeka dari kejiwaannya yang harus diterapi. Harus diobati. Tapi dia dimasukkan di dalam satu tempat yang cenderung bisa meracunkan dia. Demikian kehidupan manusia jika kita hidup dibelenggu oleh dosa. Maka kita memiliki kejiwaan yang tidak normal. Karakter kita yang terbelenggu oleh dosa. Orang yang berdosa itu tidak memiliki rasa malu, saudara. Sekarang kalau kita lihat di televisi ada orang yang di OTT, saudara, dia masih bisa senyum, saudara. Dia bisa masih dada-dada. Tanpa dia sadari bahwa dosa itu sudah merasuk dan dia sudah menjadi hambanya sehingga dia jadi buta. Dan orang yang sudah menjadi hambanya dosa itu tidak pernah merasa bersalah dan orang lain yang bersalah dan dia cari kambing hitam dan dia hidup di dalam kesensitifan. Ada beberapa langkah yang kita belajar. Ada 4, mungkin ada 5. Kalau waktunya cukup. Ada 4 langkah yang kita belajar dari Tuhan. Supaya kita merdeka dari belenggu dosa. Yang pertama, saudara. Meninggikan Bapa. Membuat keilahan Allah Bapa yang disebut Tuhan Yesus adalah Bapa yang penuh kasih. Jadi kata yang pertama itu bukan membuka, membuat keilahian Allah Bapa yang disebut Tuhan Yesus adalah Bapa yang penuh kasih. Mari kita baca di ayat Yohanes pasal 8 ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Mereka siapa? Orang Yahudi. Tidak mengerti bahwa ia itu siapa? Yesus, huruf besar. Berbicara kepada mereka tentang siapa? Bapa. Bapak itu siapa? Nah, kita lanjut ke 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, baru kamu tahu bahwa aku adalah dia. Yang dimaksud bagaimana? Kalau kamu meninggikan anak manusia, yang disebut anak manusia siapa? Tuhan Yesus. Baru kamu tahu, saudara dan saya tahu, bahwa aku siapa? Yesus adalah dia. Siapa dia? Bapa. Jadi Yesus mengajar bahwa apa yang kamu cari ada di sini. Yang kamu maksud yang di sini itu adalah sama Bapa. Allah Bapa. Ya. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi dia tidak melakukan apa-apa karena dia sudah menjelma sebagai anak. Tetapi aku berbicara tentang halal sebagaimana diajarkan Bapa Allah
Kepada siapa? Ku, Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah rahasia yang luar biasa, saudara. Bahwa kalau kita meninggikan Tuhan, saudara akan mendapatkan hikmat, saudara mendapatkan pewahyuan, saudara akan mengerti bahwa betapa dahsyatnya bahwa Allah yang menjelma sebagai manusia, Dia adalah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dan itu tidak dihargai, saudara. Maka dari itu, saudara, gereja kita adalah gereja yang menyembah, gereja yang meninggikan Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Yang kedua, tetaplah dalam firman Tuhan untuk menjadikan murid Kristus yang sejati dan memiliki kuasa mujizat. Artinya tetap dalam firman Tuhan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi kalau saudara mau memiliki kuasa mujizat, maka firman itu harus merasuk ke dalam kehidupan kita. Dan kalau firman itu manunggal dengan saudara dan saya, maka saudara memiliki kuasa seperti Dia. Kita baca Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Saudara, Yesus berhasil memberitakan Injil kepada orang yang fanatik, orang Yudaisme, orang yang ortodok. Tidak percaya kepada Yesus. Dan akhirnya mereka percaya. Maka Yesus mengatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, ku itu firman-Nya Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, kata tetap dalam, di dalam bahasa aslinya meno. Meno itu artinya di dalam bahasa Inggrisnya abide. Abide itu artinya tinggal di dalam atau melekat. Orang yang melekat kepada firman Tuhan wajib tunduk, wajib patut dengan firman Tuhan. Itu artinya meno. Jadi saudara dan saya kalau mau di dalam firman, saudara harus manunggal dengan Tuhan. Tidak cukup manunggal. Artinya membaca firman, melakukan, dan tunduk patuh setiap firman. Saudara, kamu mau jadi sukses? Peperangan yang paling jahat, yang paling sengit itu di pikiran. Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan firman. Setiap saudara diintimidasi oleh kekhawatiran, ketakutan, saudara harus perintahkan, hai khawatir, hai takut, diam, Bapakku di surga, namanya Yesus, Dia sanggup memulihkan, Dia adalah Jehovah Rafa, Dia adalah Jehovah Jireh, Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang menyembuhkan. Aku percaya kalau Dia bersama aku dalam Dia, Dia dalam aku percaya, aku akan menjadi manusia roh. Pikiran kita seperti Kristus. Perilaku kita seperti Kristus. Saudara, firman itu harus ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Sadar tidak sadar, mau tahu dan tidak mau tahu. Setiap detik saudara bisa tiba-tiba terintimidasi. Saudara bisa diintimidasi masa depan saudara.
Saudara diintimidasi oleh sakit penyakit saudara. Saudara terintimidasi oleh masa depan anak saudara. Saudara bisa terintimidasi ekonomi saudara. Tetapi saudara, yang dikatakan tetap dalam aku, artinya firman ini yang ada saudara baca harus melekat. Dan saudara harus patuhi, harus tunduk dan harus lakukan. Maka saudara menjadi orang yang merdeka. Amin. Saudara, yang ketiga itu mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Tadi saya bicara orang merdeka, orang benar dan orang baik. Orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar tapi pasti baik. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kamu akan mengetahui kebenaran. Bagaimana saudara bisa mengetahui kebenaran? Yang penting mulai dari hati saudara. Hati yang murni, hati yang tulus. Dan ada kerinduan untuk mencari Dia. Dengan meninggikan Dia. Dengan membaca kebenaran ini, maka ada rema. Dan saudara mempunyai pemahaman tentang kebenaran ini. Saudara, kata kebenaran di dalam bahasa Inggrisnya the truth. Kebenaran. Di dalam bahasa Grekanya aletheia. Artinya aletheia itu adalah semuanya yang ada di dalam kebenaran, di dalam firman, yang ada di dalam Alkitab, dan kita lakukan itu pasti benar. Itu yang dikatakan the truth. The righteous. Kebenaran. Aletheia. Saudara, orang Kristen untuk memahami kebenaran itu perlu bantuan Roh Kudus. Kita sering ngomong kita cinta Tuhan. Bahkan kita menyanyi kita cinta Tuhan secara luar biasa. Bahkan kita bisa mengeluarkan air mata. Tetapi saudara, kita perlu uji bahwa yang dikatakan cinta di dalam bahasa cinta, di dalam bahasa spiritual, itu banyak sekali. Kalau Inggris cinta, kalau bahasa Indonesia lebih keren, kasih. Tetapi di dalam bahasa asli bahasa Greka sama bahasa Ibrani, kasih itu lengkap. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu mengampuni. Coba renungkan saudara. Itulah yang saya katakan kebenaran. Nah, kalau kita bicara kenapa kok aku doaku kok belum dikabulkan? Coba kita periksa. Kita sering menyanyikan lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Coba periksa.
Apakah saudara mencintai Yesus selamanya? Waktu ada badai, waktu ada persoalan, waktu ada masalah, apa saudara masih cinta dengan Tuhan? Waktu ada banjir, apa saudara beribadah? Waktu ada hujan, apakah saudara tetap fokus beribadah? Atau waktu saudara di dalam gereja tiba-tiba ada telepon yang akan memberikan sesuatu pada saudara? Apakah saudara fokus pada dia? Itu bisa saudara diuji oleh Tuhan. Inilah yang saya katakan kemurnian sebagai orang Kristen yang dikatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Coba renungkan lirik ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Di saat saudara difitnah, apakah saudara melakukan kebenaran, melepaskan pengampunan? Di saat saudara dituduh dan tidak melakukan yang dituduhkan, apakah saudara bisa bersabar hati? Inilah yang Tuhan katakan, kebenaran akan memerdekakan saudara. Tetapi kalau saudara terpancing, saudara difitnah, saudara balas dengan kekerasan, saudara mulai terbelenggu oleh kebencian, kepahitan, sakit hati. Kekristenan ada akhir zaman ini. Tuhan ngajar kita makin hari makin dalam. Dan fakta membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, dia katakan aku mau jadi Bapa. Dan Bapa itu bicara hubungan, mendidik, membentuk supaya karakter kita terbentuk seperti dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, di ayat, di lirik yang terakhir, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, dipakai apa sesuai dengan rencana saudara? Enggak. Kalau enggak cocok saudara enggak mau. Rencana saudara sama rancangannya Tuhan tidak sama. Kadang-kadang enggak cocok. Seperti saya alami saudara. Saya sejak bertobat 87 sampai 97. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati aku supaya aku bisa menjadi berkat. Setelah itu aku mau melayani Tuhan dengan full. Tuhan jawab 87 sampai 97. Dan tempat ini yang tidak seharusnya bisa kita miliki, Tuhan kasih mujizat. Tujuh, saya masih bargain dengan Tuhan. Saya masih ngomong, Tuhan, saya masih ada kapasitas, saya masih ada kapasitas. Saya masih bisa
memimpin tambah perusahaan. 97-98 tahun emas saya, saudara. Saya minta perpanjangan sampai 2007. Itu bukan maunya Tuhan. Kayaknya saya rohani, saya diberkati, saya bisa menolong gereja, saya bantu gereja besar-besar, saya bantu semuanya. Seperti rohani. Tapi belum tentu itu kemauan Tuhan. Akhirnya bahasa Jawanya jegetek, saudara. Saya tetap harus mengembalakan saudara. Tahun 2010 saya menjadi hamba Tuhan di tempat ini secara full time. Karena saya punya kemauan, tapi belum tentu kemauan Tuhan. Maka dari itu saudara, yang keempat, memahami setiap manusia tidak lepas dari dosa. Kalau saudara tidak lepas dari dosa, saudara akan jadi hambanya dosa. You will be a slave. Kamu akan menjadi budak. Sin, dosa. Maka dari itu kalau kita memahami bahwa kita itu tidak bisa sempurna, maka Yesus mengatakan, kalau engkau mau jadi muridku, pikul salib setiap hari, sangkal dirimu. Bagaimana kita jadi orang Kristen mau sangkal diri? Waktu saudara berdoa, saudara menyembah Dia, saudara minta Tuhan jelikan mata rohaniku, mungkin tutur kataku, mungkin keputusanku, mungkin aku terhadap istriku, suamiku, anakku, ada kesalahan. Aku mau bertobat. Jelikan mata rohaniku. Mungkin aku di dalam usaha mengambil keputusan terhadap anak buahku salah. Jelikan mata rohaniku. Aku mau berubah. Mungkin tadi aku menghakimi orang. Aku menghakimi pimpinanku. Aku mau berubah. Aku memberkati dia. Walaupun dia jahat, aku mengampuni dia. Walaupun dia memfitnah, aku mengampuni dia. Saat saudara lakukan itu, saudara merdeka. Saudara jadi pemenang. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Yang terakhir saudara. Beriman percaya kepada Tuhan Yesus pasti memerdekakan kita dari segala belenggu dosa yang mengakibatkan kutuk. Kita baca di dalam ayat ini. 36. Jadi apabila anak itu siapa? Huruf besar ya? Yesus. Anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudara bisa dibebaskan dari dosa, itu tidak mungkin tanpa kasih karunia Tuhan. Saudara tidak bisa benar, tetapi Tuhan hitung motivasi saudara, usaha saudara untuk benar. Dengan melakukan firman, tidak bisa sempurna, disempurnakan. Saudara menjadi suami yang dituntut bijaksana, tidak bisa sempurna. Kasih karunia Tuhan disempurnakan. Tuhan lihat hati saudara.
Amin. Saya mau mengajak saudara untuk belajar satu bahasa merdeka, yaitu di dalam bahasa Greka, yaitu eleuteros. Eleuteros itu artinya kamu nggak jadi budak lagi. You are not the slave but the citizen. Artinya saudara bebas, bukan budak lagi, tetapi saudara menjadi warga negara kerajaan Allah. Dengan catatan, saudara bebas karena dosamu sudah diampuni. Orang yang mau dimerdekakan harus mengakui setiap dosa yang saudara lakukan, dengan insaf hati tinggalkan dosa, bertobat, jadi manusia baru, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Kami bersyukur buat rahmat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang memenuhi setiap kami. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat. Lebih lagi Tuhan, diberkati setiap pelayanan dan keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami akan berikan setiap persembahan kami di hadapan-Mu siang hari ini. Bila setiap persembahan kami bawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah shalom, berkat damai sejahtera Tuhan itu ada atas setiap kita. Shalom, 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 lai, 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 lai. Shalom, 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 lai, 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 lai.
Mari bersama-sama menari bagi Tuhan Allah kita. Sebab dialah sumber penghiburan, sumber sukacita bagi kita. Haleluya. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, akeh lindune. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, akeh lindune. Yo para kanca, yo para kanca, para elingo sing maha kuasa. Elingono urip ing donya, mung mampir ngopi. Bumi ne goyang. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, akeh lindune. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, akeh lindune. Yo para kanca, yo para kanca, para elingo sing maha kuasa. Elingono urip ing donya, mung mampir ngopi. Sing sugih, sing sugih, bingung pikire. Sing larang, sumpek atine. Sing ayem, mung putrane Gusti Yesus. Rino wengi tansah memuji. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, bumi ne goyang, akeh lindune. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, akeh lindune. Yo para kanca, yo para kanca, para elingo sing maha kuasa. Elingono urip ing donya, mung mampir ngopi. Elingono, elingono urip ing donya, mung mampir ngopi. Elingono, elingono urip ing donya, mung mampir ngopi. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.